Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Semin. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana cara mengisi buku PRV Pesantren Ramadan Virtual yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Guru karyawan semuanya. Baik, di sini ada satu map utuh yang sebagaimana Bapak Ibu terima. Kita lihat di sini isinya meliputi ada zikir pagi dan petang. Kemudian ada amplop. Ini amplop Bapak Ibu dari Lazismu. Di sini ada lubangnya ya. Ini amplop. Baik. Kemudian di sini ada petunjuk pelaksanaan. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu bisa betul-betul mencermati lewat lembar yang dipanitiakan, yang ditunjukkan oleh panitia ini. Selanjutnya ini ada buku pengisian, di mana nanti Bapak Ibu segala bentuk kegiatan ibadahnya dituangkan atau diisi di lembar ini. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada modul pesantren. Ini isinya tentang materi ataupun kajian-kajian yang disiapkan oleh PDM. Di sini ada 29 judul ya, sehingga ketika Bapak Ibu setiap hari membaca ini maka akan khatam satu buku ini ya. Ini buku merujuk kepada HPT Tarjih dan Fatwa Tarjih. Baik, bagaimana tugas Bapak Ibu dengan semuanya ini, bahan ini? Bapak Ibu, ini adalah buku ajuan atau buku panduan untuk Bapak Ibu mengisi setiap harinya. Tugas pertama adalah mengisi identitas di sini. Ya. Untuk nomor pendaftaran Bapak Ibu kosongi dulu nama, jenis kelamin, alamat. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk dibaca ya petunjuk pengisian lembar monitoring. Ini adalah kegiatan dari Majelis Tarjih dan Tajdid untuk mendampingi warga Muhammadiyah dalam menunaikan ibadah di tengah situasi wabah COVID-19. Harapannya peserta pesantren Ramadan virtual ini dapat mengisi bulan penuh berkah ini dengan sebanyak-banyaknya amal soleh. Jadi rangkaian kegiatan ini sifatnya untuk mendorong dan mendampingi Bapak Ibu dalam beramal soleh. Maka sangat-sangat beruntung ketika kita mendapatkan kesempatan untuk ikut di pesantren Ramadan virtual ini. Baik, tugas harian Bapak Ibu adalah dalam satu lembar ini, ya, satu catatan ini merupakan rangkaian ibadah Bapak Ibu yang harus dilaporkan. Maka yang pertama nanti silakan untuk diisi di kolom hari dan tanggal ini. Misalnya hari Selasa tanggal 13 Ramadan atau enggak? Iya, Selasa 13 dan Ramadannya di 1. Baik, ini adalah rangkaiannya. Maka ketika Bapak Ibu terpenuhi semuanya ini, Bapak Ibu tinggal checklist di sini atau centang. Misal salat taraweh dilaksanakan dicentang. Ya, puasa begitu juga. Shalah qobliyah subuh atau salat fajar juga seperti itu. Salat subuh begitu, zikir pagi Bapak Ibu bisa ya, membaca ini zikir pagi ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan zikir pagi, silahkan dicentang di sini. Membaca Al-Quran minimal 2 halaman. Kita mulai dari Al-Fatihah, harapannya nanti di akhir Ramadan bisa khatam. Maka ketika Bapak Ibu memenuhi standar ini, standar minimal 2 halaman, ya,
maka silakan Bapak Ibu centang di sini. Nah, untuk membantu Bapak Ibu untuk pantauan tadarusnya, silakan diisi di sini. Surah apa ayat berapa sampai surah apa ayat berapa. Sehingga ini bisa menjadi pantauan Bapak Ibu untuk tadarus hari berikutnya. Sholat duha seperti itu, saya laksanakan centang. Sholat duha berjamaah, harapannya untuk yang laki-laki berjamaah di masjid. Kalau kiranya berjamaah di rumah untuk ibu-ibu bersama dengan putranya misalnya, jangan centang. Tapi kalau ini munfarid, sholat sendiri, mohon maaf ini tidak dicentang. Kemudian sholat asar berjamaah juga seperti itu. Dzikir sore kembali ke buku ini. Kemudian sholat maghrib berjamaah seperti itu. Sholat isya berjamaah juga seperti itu. Nah, ketika ini rangkaian dilakukan, silahkan dicentang. Kalau tidak misalnya berhalangan, haid begitu ya. Sholat taraweh tidak karena haid, dicoret kemudian dikasih keterangan haid. Puasa mungkin seperti itu. Kalau tidak dicoret kemudian kasih keterangan apa tidak puasa. Untuk sedekah, Bapak Ibu, ini khusus ya untuk sedekah. Ini ada 2 pentasarufan. Yang pertama adalah jismu, yang kedua langsung di masjid atau kepada person yang kita sampaikan. Nah, kalau di lazismu, ini silahkan Bapak Ibu nanti untuk bisa dimasukkan di sini. Kapan Bapak Ibu infak untuk lazismu yang saya sampaikan di awal minimal 5.000 ya. Silahkan dimasukkan di sini. Ini amplopnya. Ya, sehingga nanti di akhir Ramadan ini kembali dikumpulkan untuk memperkuat dakwah kita di Muhammadiyah. Ingat Bapak Ibu bahwa infak Bapak Ibu yang disalurkan lazismu itu akan kembali kepada kita sendiri atau minimal saudara kita yang berjuang di Muhammadiyah. Satu untuk subsidi guru ngaji Muhammadiyah, yang kedua untuk subsidi guru honor di Muhammadiyah, dan yang ketiga kegiatan dakwah yang lainnya. Insyaallah ini sangat-sangat bermanfaat dan jariah. Nah, kemudian namun Bapak Ibu bila mana Bapak Ibu sedekah infaknya itu di masjid ya, terus di sini dengan diuangkan rupiahnya mungkin berapa. Nah, pasti ketika di Ramadan nanti Bapak Ibu ada jatah untuk memberikan takjil kepada jamaah buka bersama di masjid. Nah, itu di sini masuknya. Nominalkan berapa? Misalnya 200.000 atau 500.000 gitu ya, biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya untuk aktivitas di sini mendengarkan salam pagi ini nanti Bapak Ibu akan dapat di grup PRV. Nanti semua Bapak Ibu akan dimasukkan dalam satu grup begitu, grup yang keberapa. Nah, di situ setiap pagi Bapak Ibu ketika mendengarkan ini silakan dicek. Karena tidak mungkin berikan keterangan apa. Membaca materi pesantren virtual. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Di buku modul pesantren Ramadan virtual. Saya sampaikan di sini ada 29 judul. Ya, ada 29 judul sehingga satu hari diharapkan Bapak itu bisa membaca satu tema. Misalnya yang tema pertama yang Toharoh. Nah, di hari itu silakan dibaca, dikhatamkan tema tentang Toharoh. Ya, ini ada berapa? Cuman ada 2 lembar, lebih sedikit. Nah, sehingga setelah saya baca, kemudian silakan dicentang di catatan nomor 2 ini. Kemudian untuk membaca kultum hari ini, di sini akan disampaikan lewat tertulis di grup yang Bapak Ibu ikuti nanti. Membaca ayat Al-Quran hari ini pun sama, akan disampaikan di grup. Membaca hadis juga seperti itu. Nah, kemudian untuk pelajaran hari ini, untuk yang kolom terakhir ini Bapak Ibu bisa isi ketika Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari sosmed, media televisi atau radio yang itu dakwah atau apapun itu, yang intinya mendapatkan hikmah pelajaran penting, silakan diserat di sini, ditulis di sini. Baik, kemudian
Semuanya ini Bapak Ibu ikuti selama 1 bulan penuh. Nah, untuk memantau daya serap ataupun ilmu yang didapat Bapak Ibu nanti pada tanggal 21 April, 28 April, 5 Mei, dan 12 Mei ini ada evaluasi dari panitia PRV. Sekali lagi yang tujuannya untuk mengetahui daya serap materi, bukan untuk ujian lulus tidaknya ya. Ini untuk evaluasi ataupun untuk tindak lanjut kegiatan PRV tahun-tahun berikutnya. Sehingga nanti silakan untuk diikuti pada tanggal ini ya, tanggal 21 April, 28 April, 5 Mei, dan 12 Mei yang akan di-share lewat grup PRV yang Bapak Ibu ikuti, mengisi melalui Google Form. Disampaikan di sini bahwa Bapak Ibu ketika mengikuti serangkaian kegiatan ini nanti akan dinilai dari PDM yang mendapatkan prestasi atau mungkin ibadahnya yang lebih dari yang lain, ini ada penghargaan ya. Namun begitu mudah-mudahan segala amal rangkaian ibadah kita semata-mata karena Allah, tidak karena manusia. Demikian Bapak Ibu, silakan ketika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.